dari followers dari ISP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di live Instagram Investor Talk dari ISP Yogyakarta bersama Mas Rizky Budiman. Jadi sore ini kita akan membahas sesuatu yang spesial nih bersama narasumber yang tidak mungkin kalian akan dikecewakan pokoknya, dengan sejuta pengalaman dan sejuta kegiatan yang bisa teman-teman contoh ataupun teman-teman tiru nantinya untuk kedepannya lagi. Nah, jadi tema untuk investor talk hari ini adalah bagaimana investor muda untuk menyusun keuangan di masa pandemi dan bagaimana menyusun bisnis agar bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ditemani oleh Mas Rizky Budiman. Mas Rizky Budiman ini adalah anggota dari ISP Yogyakarta, Divisi Project Manager tahun 2019. Jadi mungkin aku akan membacakan sedikit dari CV dari Mas Rizky Budiman. Jadi Mas Rizky Budiman ini lahir di Batam tanggal 20 bulan November 1998. Sekarang pendidikannya berada di Sekolah Tinggi Multimedia, jurusan Manajemen Teknik Studio, Produksi dan Siaran. Organisasi yang pernah diikuti oleh Mas Rizky Budiman adalah beberapa. Yang pertama, Startup Traveling Indonesia tahun 2017 sampai sekarang sebagai CEO dan founder. Lalu yang kedua adalah Startup Oke Sayur dari tahun 2017 sampai sekarang di bagian media spesialis, dan Institut Karate Do Indonesia dari tahun 2014 sampai sekarang sebagai pelatih dan atlet. Nah, ini juga banyak prestasi dari Mas Rizky Budiman ini. Salah satunya adalah delegasi DIY Festival Pemuda tahun 2019, Duta Supporter Asian Games 2018, Echelon Asia Summit Singapura tahun 2018, dan beberapa prestasi lainnya. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya bersama Mas Rizky. Mas Rizky kayaknya tadi. Kita tunggu sama-sama sebentar. Oh ya, buat teman-teman semuanya yang di sini, untuk jangan tinggalkan live ini ya, karena di akhir live nanti akan ada giveaway satu buah buku dengan judul Rule of Investment karya Bambang Mulyadi, dan ini free buat teman-teman. Nanti dari 3 penanya pertama akan mendapatkan salah satunya buku ini. Jadi dari 3 pertanyaan pertama akan diundi siapa yang menanyakan pertama kali, lalu kita akan undi, dan yang keluar undiannya akan mendapatkan buku Rules of Investment dari Bambang Mulyadi. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan tinggalin live-nya ini karena kalian akan nyesel sih kalau nggak nyampe dapat buku ini sih. Jadi ini untuk aturannya, teman-teman boleh bertanya setelah sesi Q&A-nya selesai. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin ikut giveaway, silakan mengajukan pertanyaan setelah sesi Q&A selesai di akhir segmen, dan nanti akan diundi. Dari 3 orang penanya pertama akan dipilih salah satu pemenang yang akan mendapatkan buku Rule of Investment. Nah, mungkin itu aja untuk sementara. Halo. Gimana Mas Rizky? Aman ya semua ya? Ya, aman-aman. Gimana kabarnya? Ya, baik-baik. Mungkin biar tahu teman-teman, kasih komen apa dipin oleh ISP, mungkin komentar sama siapa sekarang. Bahas apa gitu kan? Dipin. Ntar aku ketik deh, kamu pin ya. Oh, oke, siap. Kalau enggak kamu aja mau. Kamu yang ketik start apa gitu di ISP, di highlight di komen. Oh ya, betul. Tak. Nah. Okay.
Bisa? Oke. Oh, nggak bisa. Oh ini. Nah, gitu. Oke. Ini ya kita ada pengumuman giveaway ya. Iya, biar tahu. Oke. Gimana Mas Rizky? Sekarang posisinya di mana? Posisiku di Batam sekarang. Batam. Batam. Ya. Aman ya semuanya di situ ya. Ya, aman lah, insya Allah aman. Alhamdulillah. Jadi sore ini kita mau bahas sedikit yang mengenai beberapa hal mengenai Mas Rizky nih, bagaimana kehidupannya sekarang, terus investasinya tuh di mana aja sih, terus bisnisnya seperti apa, terus gimana sih kiat-kiatnya bisa menjadi mahasiswa yang masih harus kuliah, masih harus bisnis mencari uang sendiri dan menjadi investor pula. Itu kan apa ya, awesome sekali Bu ya. Nggak semua orang bisa melakukan itu dalam hal waktu yang bersamaan. Nah mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan ringan aja ya. Untuk yang pertama, untuk Mas Rizky sendiri sekarang ini sibuk apa Mas sekarang? Kalau aku sekarang sibuknya ya kuliah, terus buat konten, terus mantau-mantau market juga, kayak ya di rumah aja sih, banyak kan. Oh, baik. Oh, itu Mas Rizky itu aktifnya sekarang di mana sih? Instagram atau di YouTube atau di mana? Sebenarnya sih aku aktif tuh ke semua sosial media, jadi kayak dari IG, Twitter, semua aktif. Oh, kalau di IG atau TikTok saya kan juga ya aktif di TikTok juga ya. Iya, IG juga Kalau di TikTok buat itu, konten. kontennya tentang apa Mas? Kalau aku sih kontennya ya tentang makanan, travel, terus komedi, lucu-lucu gitu aja sih. Selanjutnya nih, investasi apa aja yang Mas Rizky pernah coba atau sekarang masih dipegang sampai sekarang? Kalau sekarang tuh yang terasa banget naiknya kayaknya Antam. Soalnya aku kemarin berarti berapa lama tuh emas kan, sekarang naik 30%. 17% ya? Sekarang aku dari sekarang 30%. 30%. Oh, dari kemarin ya? Iya, udah lama, udah lama kitnya. Kemarin sempat turun kan, sempat down juga tuh mikirnya, aduh kalau turun gini tuh gimana ya, udah biarin aja lah gitu. Berarti sempat nyentuh 600 ya? Iya, itu. Oh, tapi sekarang udah kembali ya, udah comeback ya? Iya, cuma nanti bakal turun lagi sih itu. Lihat. Berarti untuk saat ini investasi yang dipegang cuma saham atau ada yang lain, emas ataupun ada. Aku ini sih yang film kemarin naik, belinya harganya rendah tuh waktu itu film. Karena waktu itu kan kalau di luar saham gimana maksudnya? Kayak obligasi atau misalnya tanah? Oh, aku enggak, aku cuma di ini aja, di saham aja. Oh, di saham aja. Nah, kalau Mas Rizky ini mengenal saham sejak kapan dan dari mana? Kalau aku sendiri sih sebenarnya belum lama banget, cuman waktu itu di Jogja saya ada mentor di Jogja, terus belajar sama dia, jadi cuma setahun sih dari kemarin setahun. Oh, berarti ini baru 1 tahun masuk di pasar modal ya? Iya, tahun. Kalau menurut Mas Rizky, terus gimana? Kalau cuman karena baru tahun tuh ya memang diffuse gitu kayak belajarnya, kayak benar-benar Google emang nggak nanti nanya orang, ikut seminar gitu. Kalau menurut Mas sendiri, kita tuh sebagai anak muda penting nggak sih investasi, entah mau di investasi saham ataupun emas ataupun di properti atau di misalnya deposito, penting nggak sih untuk kita anak muda nih? Sebenarnya sih balik ke diri masing-masing kan, cuman kalau menurut aku penting banget karena kan mumpung kita muda, kenapa nggak uang jajan kita untuk nongkrong tuh lebih-lebihnya itu kita taruh di saham gitu. Kan setidaknya kan buat 10 tahun, 20 tahun lagi kita nggak tahu harga beli emas sekarang segini, terus tiba-tiba waktu 20 tahun lagi kita bisa jadi miliarder gitu kan. Setidaknya hal kecil itu diulang-ulang aja terus gitu. Januari itu harga emas masih 850 sekian kalau nggak salah. Sekarang udah berapa? 1 juta nggak sampai 1 juta 100 ya? Masih 1.015.000 kalau nggak salah ya.
Makanya aku nggak mau jual, nggak mau Iya jual, sih. di keep aja. Kirim aja untuk mungkin akhir-akhir Desember mungkin akan naik lagi ya. Iya, cuman kalau aku sendiri sih kalau misalnya kayak emas gitu aku nggak mau jual, soalnya kan masih bisa dividennya gitu, kayak memanfaatkan itu. Kalau memang mau ke trading ya kita lihat yang saham-saham gimana lah, kita pandai-pandainya analisis, beli segini, jual segini. Kalau dari Mas Rizky sendiri, dari mana modal saham itu, ataukah dari orang tua ataupun dari bisnisnya sendiri? Kalau aku sendiri sih modal saham tuh dari endorsan, terus dari jajan, terus dari dividennya saham itu sendiri. Jadi kayak dapat dividen, terus gak aku tarik, aku beliin lagi saham gitu. Oh, di roll over ya, berarti keuntungannya Iya. dimasukin kembali untuk membeli saham. Benar. Terus tuh buat teman-teman itu bisa ditiru. Jadi untung saham jangan dipakai untuk beli jajan. Iya. Nah, Tapi kalau untungnya sampai 20 juta ya silakan dipoya-poyakan nggak lah. boleh lah sejuta. Iya. Yes, juta 2 juta lah boleh lah. Nah, terus kalau menurut Mas Rizky, kita sebagai anak muda, mending bisnis dulu atau investasi dulu? Kalau menurut aku pribadi ya, kita beriringan. Jadi ketika kita punya duit, contohnya nih 10 juta nih, untuk bisnis mungkin memakan lebih dari 10 juta. Kenapa enggak kita coba belajar dulu bagaimana cara mengelola bisnis, terus uang yang kita tunggu selagi belajar itu kita investasikan. Misalnya nih kita udah ada target nih untuk tahun depan mau bisnis, tapi udah ada bisnis 10 juta, itu masih nge-stuck mau buat bisnis apa gitu kan. Mending duitnya disahamkan dulu, mana tahu berputar duit itu bertambah dan bisa bangun bisnis yang lebih bagus. Jadi bagusnya sih di awal itu untuk investasi dulu. Oh, kalau Mas Rizky sendiri, bisnis apa aja sekarang? Kalau aku sih sekarang lagi hiatus kan, itu kemarin ada Traveliki sama Oke saya sama anak game juga, Kak Nidi dan kawan-kawan sana. Cuman karena lagi ada wisuda, ada yang mau skripsi, jadi hiatus dulu. Kalau untuk Traveliki sih ya kena pandemi juga kan, jadi sekarang sih lebih banyak ke endorse, ke konten sih. Oh, ya semoga keadaan jadi semakin baik dan semua bisnis travel juga ikut membaik ya. Iya. Ini memang masa-masa susah untuk anak-anak travel ya. Kalau untuk Mas Rizky sendiri sekarang sebagai investor atau trader? Kalau aku sih lihat situasi. Oh, situasi. Nah, Berarti kalau dua-duanya situasi, ya? kalau situasi sekarang sih, kalau aku lihatnya sih ke trading dulu. Tapi kalau misalnya udah membaik, kita nanam saham yang bagus. Nah, Tradingnya berapa harian? kalau aku sih tergantung, kalau misalnya feeling aku kayak, wah ini bakal bahaya nih, langsung tarik dari itu juga kayak, yang penting targetnya sih kalau aku pribadi, per hari itu harus bisa minimal 2%. Itu lumayan 2% kalau dari 10 juta 200 ya. Iya, makanya kita tuh ada kayak targetin berapa persen yang bakal kita raih. Jadi per hari ini kan seminggu 7 hari, cuma bisa target kan cuma 5 hari. Nah, kita harus gimana caranya satu hari itu minimal 2%. 2% aja. Nah, 2% aja. Kalau misalnya lebih atau kita punya target, wah kalau udah 5% atau udah 10%, walaupun itu berpotensi naik lagi, ya kan? Ya udah jual. Yang penting kan target kita 2% gitu. Tapi kalau misalnya yakin, ya siap aja 30%, cuman takutnya kan drop gitu kan. Nah, modal gede, minus 30% kan nangis juga gitu. Kalau Mas Rizky sendiri nih yang mau tanya, cut loss paling dalam berapa sama take profit berapa paling tinggi? Kalau aku cut loss ya, yang bener-bener waktu itu sih, sampai sekarang nih aku cut loss ruginya tuh paling mentok 5%. Waktu itu ada kayak masih belajar kan. Tapi kalau sekarang aku, kalau sahamnya itu bagus, aku nggak cut loss, biarin aja. Soalnya kan uang dingin. Kalau kita cut loss kan otomatis kan itu rugi kita. Kalau kita diamin itu belum tentu rugi. Dan itu pun sahamnya yang kita pilih kan bagus. Buat apa kita cut loss cepat gitu. Nah, kalau untuk profitnya sendiri ya kayak itu misalnya sih kayak kenapa sih beli dikit saham yang ini? Tahu-tahu
seminggu ke depan 30%, kayak film. Aku cuma beli tipis. 15% sekarang, kemarin 30% aku jual, aku biarin aja. Menurut aku kan kayak, ini bakal 50% nih profitnya kan. Ternyata sekarang 15, ya udahlah biarin aja. Mana tahu 30 lagi baru jual. Nah, woi mantap. Mesinnya ini kuat, ini nggak mudah. Iya. Digoyang-goyang jangan goyang. Boleh kalau kita kan ya teman-teman ya. Iya, kalau kita kan membeli saham kan kita ngelihat dulu bibit bobotnya, saham apa yang kita beli. Kalau memang kita saham gorengan ya, kalau udah turun 3%, 5% ya langsung cepat jual. Soalnya kan bahaya kan. Kita apalagi kalau misalnya modalnya gede. Itu kalau kita kayak sahamnya Telkom, sahamnya BBCA, itu kan bagus. Ngapain takut gitu. Justru kalau ada modal, ketika dibawa, dicerok lagi. Tipis-tipis, kayak 10 lot lah, ntar pasar kita besok turun lagi, 10 lagi, jadi biar bagus rata-ratanya. Halo? Tes. Oke, aman kok, suaranya aman. Halo, ya, masuk. Oke, terus ya. Kan jadi Mas ini kan dua ya, trader iya, investor iya. Nah, kalau sebagai trader, gimana cara bagi waktunya antara kuliah, kerja, dan sebagai trader? Kan ini, kalau trader itu kan kita main by time, by second. Jadi per detik, per menit, per jam kita terus main. Kita harus memperhatikan gimana pergerakan saham. Nah, gimana itu bagi itu? Kan susah nih, 3 hal yang berbeda dalam 3 platform yang berbeda itu kita bisa manage waktunya. Ya. Kalau untuk manage waktunya tergantung aktivitas kita. Memang kira-kira kita lagi nyantai besok, kita pantau. Kalau misalnya lagi sibuk ya kita kan ada tuh di fitur, aku kan pakai Mirai tuh. Itu kan di fitur ada kayak auto semua. Misalnya kita pilih yang kita malam ini kayaknya bisa turun nih, kita buatlah di sistem aplikasi itu. Kira-kira mau di harga berapa? Otomatis sistem yang beli. Jadi nggak perlu kita mantau juga sebenarnya. Karena kan tergantung sekuritas juga. Mungkin sekuritas A nggak ada itu, karena aku kemarin buatnya langsung yang bagusnya. Karena kan kalau kita gimana ya, kalau prinsip aku tuh kalau ada yang bagus ketemu pakai yang sekuritas itu, karena biar lebih terlatih juga kan sama yang langsung yang bagus. Makanya aku langsung buka di Mirai. Oh, berarti sekarang sekuritasnya Mirai aja ya? Iya, Mirai, Mandiri, BI, sama apa tuh namanya satu lagi? Yang coba-coba aja, cuman daftar aja, cuman nggak ada isi juga, cuman di Mirai aja. Berarti fokus di Mirai aja ya sekarang ya. Nah, kalau sebagai investor, ini kalau sekarang baru pegang apa nih buat invest? Dan untuk berapa tahun Mas invest? Kalau aku sih, kalau sebenarnya sih kan investasi yang bagus itu kan 5-20 tahun lah, maksudnya jangan diambil gitu kan. Cuman kalau misalnya kita kepepet atau apa ya kita jual aja, udah 50%, udah ini. Cuman kalau untuk aku pribadi sih, kalau bisa untuk investasi sendiri kita wajib nanamnya tahan aja dulu, ditahan dulu, karena kan yang tadi kita masih bisa ngeraih dividen gitu kan. Apalagi kalau kita banyak di emiten A misalnya kan, otomatis kalikan aja lah, mungkin 6 bulan sekali dapat emiten, dapat dividennya misalnya 10 juta misalnya kan, anggap aja 10 juta itu bagi 6, berarti kamu dapat 2 juta per bulan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kan itu berguna di dividennya. Nah, tapi kalau misalnya kita memang nggak bisa nahan nafsu, apalagi uangnya gede gitu kan, udahlah nggak apa-apa. Yang penting kalau kita masalah itu kalau kita cut loss itu rugi. Tapi kalau kita tahan belum rugi, itu belum rugi. Aku aja kemarin pengalaman aku diancam minus 30. Berapa juta? Kan? Tapi aku mikir kalau aku buat aku rugi. Nah, sedangkan ancam bagus. Emas nggak bakal mati. Bener kan? Naik sekarang. Nah gitu. Jadi kita beli itu harus lihat kondisi pasar, berita gitu. Jangan lihat dari teman, ntar kali pula kau bilang bagus saham ini, kau bohong-bohong aku ya, kau goreng aku ya. Tapi itu semua kan
Jadi lebih bagus kita belajar, lebih bagus kita salah memilih saham, tidaknya dapat pembelajaran dari saham itu. Gitu. Jadi jangan spekulan ya, tetap Iya. perhatikan fundamentalnya. Iya benar. Kita riset sendiri aja, salah urusan belakang, rugi 100.000 ya udah, itu pembelajaran aja. Lalu kalau tujuan investasinya Mas Rizky sendiri apa? Mungkin untuk pendidikan mau S2 atau S3 ataupun misalnya menikah kayak gitu? Kalau aku sendiri sih tujuan aku di awal tuh kayak buat jaga-jaga ke depan. Ibaratnya kayak kita kan nggak tahu kondisi sekarang, mungkin kita oke-oke aja, tapi kita nggak tahu 10 tahun nanti kita mau buat bisnis, mau buat something yang membutuhkan dana, ya udah ada di situ. Terus lalu di masa pandemi sekarang ini tepat nggak sih kita untuk jadi investor? Tepat nggak kita itu masuk? Kan ini kalau kemarin itu yang awal-awal masa pandemi itu ya sih benar-benar itu wah itu pusing kalau anak-anak pasar modal itu. Nah kalau sekarang ini udah waktunya belum kita masuk? Kalau menurut aku sih kemarin yang waktu berita apa itu Pak Jokowi ngumumin itu langsung besok marketnya langsung oh ini ya PSBB ya. Nah itu tuh kalau memang ada dana tuh masukin aja sebenarnya. Saya masuk lain kan. Jadi sebenarnya untuk investasi itu karena harus lihat situasi dulu sebenarnya. Tapi kalau sekarang ini udah mulai masuk ya ini udah pasarnya udah membaik lagi ya, udah kembali sehat ya. Iya. Ke ISG awal sebelum pandemi. Iya. Sebenarnya sih kalau dari tips dari aku buat teman-teman di sini yang mungkin mau investasi, mau apa, gini aja, itu harus uang dingin intinya. Jangan pakai uang-uang yang kamu pakai buat kamu kerja, untuk kamu bayar uang kos, jangan. Karena ketika oke lah kalau kita baiknya itu untung, ibaratnya naik, kan? Tapi kalau misalnya rugi, tiba-tiba itu untuk berobat, bisa gila kan? Nah, jadi emang bisa mati juga ya. Ibaratnya kita tuh harus situasi itu harus kita lihat. Jangan karena kita pengen invest lah, tapi kita mengorbankan kewajiban kita, gitu. Nah, itu menarik tuh buat teman-teman. Ingat, apalagi pakai uang utang. Nah, kadang dari hati-hati buat teman-teman ya. Itu bahaya. Nah, itu orang Indonesia depan banget itu kayak gitu. Nah, terus gimana nih cara mengelola keuangan antara membagi modal investasi, modal kerja, konsumsi, dan untuk hiburan kita secara diri sendiri nih. Misalnya kita mau jalan-jalan atau have fun sama teman. Bagikan gimana maksudnya? Misalnya proporsi dari misalnya penghasilan bulan ini 3 juta, berapa persen ini untuk investasi, terus berapa untuk modal kerja, berapa untuk konsumsi, berapa untuk kita have fun sendiri-sendiri. Kalau menurut aku sih, benar. Kalau menurut aku sih, misalnya kita dapat 3 juta itu masih kecil lah kan. Kalau aku banyakin ke tahun segitu ya, banyakin ke sahamnya kalau bisa. Tergantung, sebenarnya kehidupan kita tuh beda-beda. Tiap orang kan mungkin dia bisa hemat dengan 3 juta, mungkin dia bisa hemat dengan 5 juta gitu kan. Jadi tergantung balik sendiri, dia tuh pengen menginvestasikan duitnya atau untuk mempoya-poyakan dia. Jadi emang tergantung kepribadian orang gitu. Kalau aku pribadi sih, ya kalau misalnya bisa hemat, kenapa boros gitu aja. Nah, itu harus ditekankan ya. Kenapa? Kalau bisa hemat, kenapa harus boros? Iya. Kalau bisa gratis, kenapa bayar? Nah, itu, aku suka itu. Giveaway. Jadi jangan lupa buat teman-teman, 3 pertanyaan pertama akan diundi dan dipilih salah satu pemenang giveaway. Jadi jangan lupa ikuti live ini sampai selesai dan tanya sama pembicara ini nanti ya setelah sesi Q&A selesai, oke? Mantap. Oke, Mas Abraham Gofar ya. Jangan nanti harus tanya, Mas. Giveaway Tanya. 3 pertanyaan pertama lo ya, ingat. Nah, yang selanjutnya saran dari Mas nih, kan Mas sudah ya hitungannya udah lumayan ya 1 tahun di pasar modal. Sarannya buat kita sih investor-investor muda, investor pemula yang baru mungkin 1-2 bulan masuk saham, tahu-tahu anjlok pas pandemi, itu mesti down banget sih orang investor itu kalau masuk pas pandemi kayak kemarin itu sarannya apa sih biar kita tetap struggle, bisa tetap ini tetap pasar modal ini tetap jalan yang istilahnya jalan ninjaku lah kayak gitu. Nantinya ketika pandemi kita tuh
bermain seperti ini gitu, main saham gitu ya? Ya ini sarannya gimana sih ya? Biar kita tuh tetap optimis tuh di pasar modal. Oh, ini. Kalau menurut aku sih optimisnya itu kita itu sebenarnya harus rajin baca berita, apalagi berita-berita luar tuh ya, berita-berita luar kita lihat kondisi ekonomi sekarang, apalagi sekarang pandemi, berarti otomatis saham untuk kesehatan naik. Aku misalnya itu enough, aku udah jual, sekarang udah berapa ribuan kan? Aku Ya, dapat KF. 5 perak loh, 5 perak aku jual, karena aku nafsu. Itulah sebenarnya kita tuh nggak boleh nafsu kan. Jadi kayak untung 30% naik ke 800-an kan, jual. Ternyata bisa 1000, besoknya lagi udah 1200, 1500. Ayo mah coba aku jual, dividennya, sudah kan, pelajaran. Ya itu di KMI farmasi ya, INAF, KF, sampai Kalbe ya. Berarti gila. Pembelajaran kalau misalnya itu menurut kita plat merah dan harganya masih 100 perak, 200 perak, kalau bisa dipantau, kalau bisa nyicil tipis-tipis. Karena kita nggak tahu kondisi ekonomi di dunia ini, tiba-tiba sih besok ada something udah ribuan itu, sedangkan kita udah mulai tipis-tipis kan. Nah, di situ udah masuk pembelajaran aku dari situ. Lalu sebaiknya kita belajar saham itu dari siapa sih atau di mana kalau menurut Mas Rizky sendiri? Kalau menurut aku pribadi, kalau kita mau belajar saham, bisa dari Instagram itu ada namanya ilmu saham ya, ilmu saham itu ada highlightnya 1-13, itu mungkin bisa dibaca dulu semuanya. Terus kalau bisa buka sekuritas di kota-kotanya itu seperti Mirai yang udah ada mentornya yang bisa nanya langsung, diajarin itu udah satu fasilitasnya. Ya terus jangan pernah puas dengan apa yang sekarang, terus belajar aja gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mau belajar saham, mungkin mau baca-baca bukunya di Instagram ISP itu ada link TR di deskripsi. Nanti teman-teman bisa klik di situ, ada electronic library, ada koleksi dari buku-buku kita di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baca, bisa di situ juga ada beberapa buku-buku pilihan dari kita. Nah itu free ya, teman-teman bisa ngakses langsung ke sana. Atau misalnya teman-teman ketinggalan live Ponco kemarin yang ada pengenalan saham, teknik analik, teknikal, fundamental, di situ ada, bisa cek di YouTube-nya ISP Yogyakarta. Nah, itu juga free, jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau belajar tapi nggak punya wadahnya, bisa belajar sama-sama di ISP Yogyakarta. Atau misalnya mau DM adminnya ISP juga nggak apa-apa, misalnya tanya gimana ISP kok kenapa bisa naik sampai hari ini sampai berapa persen? Lumayan tinggi ya hari ini, ataupun nanya kayak Bris tadi sampai arah ini hari kedua sampai arah ya ini BRIS nih karena merger sama bank-bank syariah lainnya. Nah nanti juga bisa ditanyakan ke admin juga bisa kayak gitu, ataupun di Telegram ISP Yogyakarta, linknya juga ada di deskripsi grup ISP. Nah ini terakhir nih buat Mas Rizky nih, beli saham dulu atau belajar dulu? Kalau menurut aku beli saham sambil belajar. Karena kalau belajar dulu nggak ada arti, nggak ada guna ilmunya. Jadi lebih bagus kita salah di awal, kita pelajari kesalahan kita, belajar lagi, beli lagi, itu bakal lebih bagus daripada kamu belajar tapi aduh aku ragu, nggak ada guna ilmunya. Jadi harus bisa diiringin ilmu sama praktek. Jadi semuanya tetap harus berjalan beriringan ya, antara belajar dan mencoba. Jadi mempraktekkan apa yang dipelajari. Iya, jadi kalau kita beli saham, jadi kita tuh kalau nggak tahu, kita beli tipis-tipis aja, ibaratnya mungkin 10.000 atau beli 100.000 tipis-tipis, ibaratnya rugi 8.000, tapi kan kita tahu pembelajaran yang 8.000 yang kita rugi tadi itu, oh ternyata aku nafsu, oh ternyata aku beli sahamnya gorengan, oh ternyata aku nggak ngelihat bibit bobot sebelum beli, jadi kayak lebih paham lagi kan, ibaratnya lebih mencoba lagi, lebih bagus lagi gitu. Ya, itu benar sih. Jadi belajar doang tapi nggak beli juga percuma, tapi belajar nggak beli tapi nggak belajar juga akhirnya cut loss. Ya, jadi emang harus dua-duanya emang harus jalan beriringan. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita diskusiin. Mungkin ada saran-saran nih buat teman-teman biar tetap
semangat nih cari cuan-cuan nih di pasar modal ini? Mungkin ya, kalau menurut aku sih investasi ini menjanjikan, karena gimana ya? Ibaratnya jajan terus kita tabung, ibaratnya daripada kita nabung di bank gitu kan, yang mendem gitu kan, lebih baik kita nanam sahamnya di investasi. Kita bisa membeli saham Telkomsel, saham Unilever. Dirimu beli belanja makanan, kamu bisa beli sahamnya, kamu bisa mengakui walaupun 0,00001, karena ada duit kamu di situ kan. Mana mungkin. Nah, selain juga oke nih, udah bisa paham dengan belajar paham juga, termasuk ilmu mahal. Karena aku lihat itu pemuda-pemuda untuk belajar saham masih minim. Dia sama tetangga sebelah ya, aku kan Batam nih, Singapura. Itu mereka tuh udah anak-anaknya udah diajarin Singapura ya. Gitu. Jadi emang harus belajar terus. Nah, jadi buat teman-teman jangan kendor ya semangat ya untuk belajar saham. Ya, dan jangan lupa untuk investasikan pada instrumen yang legal, jangan yang bodong ya. Iya, gitu. Jadi kalau yang legal kan teman-teman keamanannya juga dijamin kan, kalau di saham kan kita juga dijamin oleh OJK. Apabila nanti suatu saat misalnya sekuritasnya ataupun emitennya itu bermasalah, akan ada sikap dari OJK gimana sanksinya dan gimana cara penyelamatan investor. Seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat. Mungkin untuk sesi Q&A-nya sampai di situ. Kita mulai buka ya. Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu nih dari 102 viewers nih. Jadi kita mau ngadain giveaway satu buah buku. Judulnya Rules of Investment dari Bambang Mulyadi. Nah, ini free buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu top up ataupun apa-apalah, ya ini free buat teman-teman. Jadi untuk 3 pertanyaan pertama akan diundi nantinya untuk dipilih salah satu sebagai pemenang giveaway buku Rules of Investment. Jadi silakan teman-teman jika ingin menanyakan sesuatu dapat kolom komentar. Dapat hadiah loh ini. Langsung aja tanya di komentar. Tanya, ayo. Ini ada bukunya nih, aku kasih tahu ya bukunya kayak gimana ya. Nah, ini buku yang akan kita giveaway nantinya. Jadi buat teman-teman jangan lupa sekarang langsung aja tanya apa yang tadi mau ditanyain, langsung tanyakan di sini, akan langsung dijawab sama Mas Rizky. Dan buat 3 teman-teman yang penanya pertama akan diundi salah satunya sebagai pemenang. Nah, yuk. Nanya yuk. Betul. Nah, jadi belum ada nih. Ayo, tadi ada yang nanya sebelumnya, ada tuh di atas, itu nggak masuk ya? Ada yang boleh ya kita kan tadi ya yang tadi. Ya, yang tadi yang nanya mungkin udah ini masih ada nggak ya? Coba. Ya, satu tadi Mbak kan cewek itu. Cewek. Nah. 3. Jadi ya itu yang mau nanya dan belajar sih lebih banyak sih, dia ada ilmu saham di Instagram, bisa tak. Nah ini ada yang tanya dari Mbak Rahayu Agusti.family. Ini tanya, hari ini pada berjamaah beli PRS nih, ya ini sampai arah 2 kali nih. Kira-kira masih bisa naik lagi nggak ya? Atau malah turun? Kalau menurut Mas Rizky gimana? Kalau aku sih coba ya aku cek ya. Aku memang belum saat ini aku memang belum mantau. Cuman pernah dengar. Cuman aku lihat ya sekarang yang kita buka ya. Kita lihat saham BE ya.
Kalau misalnya Yes. dia 2 kali naik ya? 2 kali arah. Arah. Sekarang masih arah. Kayaknya masih sih. Beritanya gimana? Beritanya gimana? Aku juga nggak mantau, cuman lihat di grup pada suruh beli. Coba ya kita lihat ya. Itu beritanya sebenarnya Gak ada. karena kan udah MOU perjanjian antara Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, kalau nggak salah muamalah juga. Wah iya naik ya. Enggak deh. Bank plat merah tapi yang syariah itu merger menjadi satu perusahaan bank syariah. Nah, itu MOU-nya katanya ditandatangani kemarin. Wah naik ya 2 kali arah ya. Iya 2 kali arah. Kalau menurut aku pribadi ya, aku lihat dari chartnya sendiri. Kalau aku lihat sendiri dari chartnya, ini tuh apa ya? Iya, kalau menurut aku sih dipantau dulu besok. Soalnya ini titiknya bakal kayak mau turun sih. Takutnya cuma turun dikit naik lagi, cuman pasti bayar sininya beli. Jadi jangan lihat karena pas naik nafsu beli, jangan, kita pantau dulu, lihat atau enggak beli tipis-tipis dulu. Soalnya aku lihat ini ya, dia tuh yang hijau kan naik, cuman ada pola yang bakal mau turun ini di static flow-nya. Kalau aku ya, menurut analisisku ya. Cuma kalau lihat dari grup-grup, mungkin grup-grup dari sekuritas, mungkin ada yang merekomendasikan yang udah terpercaya, mungkin bisa coba beli. Jadi sebenarnya kalau kita punya teman atau mentor yang mungkin lebih dari kita ya, udah emang ini kalau dia bilang beli ya beli. Ibaratnya kita juga harus bisa sharing-sharing sama teman yang udah spesifikasi yang sudah pro di situ. Mungkin kalau salah pemahaman kita gitu kan, oh ternyata salah nih aku, cuman aku nggak mantau, tapi naik 25% 2 kali, dua kali hijau. Sampai arah 2 kali itu. 2 kali. Jadi buat teman-teman, arah itu auto reject atas. Jadi kalau apabila saham itu udah sampai 25%, dia otomatis ke suspend untuk beberapa saat. Tapi beritanya angin-angin segar, maksudnya beritanya bagus kan ini? Atau itu udah dari lama sebenarnya. Beritanya cuma belum tahu kan MOU-nya antara beberapa bank syariah plat merah itu kapan gitu, belum tahu kan. Jadi ya ini rezekinya orang yang bikin BRIS. Aku juga nggak pantau memang, karena ya itu aku kemarin tuh masih merah, masih kayak aduh mak mau mulai lagi, udah tunggu aja lah gitu. Sekarang tuh kan ini ada lagi nih 18%. Oke, semoga mungkin menjawab ya dari Mbak Rahayu Agusti .family. Kemudian pertanyaan yang kedua dari BTWGC. Ini nanti bisa di stalking ya, itu siapa namanya aslinya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang buat Mas milih saham A, saham B, atau saham C? Berarti ini mungkin mau pakai teknikal atau fundamental. Misalnya kalau Mas Rizky ini pilih saham itu biasanya pakai metode apa? Kalau pertanyaannya ini apa yang buat milih Mas untuk saham A atau B? Jadi gini, sebelum kita memilih saham itu, kita harus lihat bibit bobotnya. Ibaratnya, misalnya kamu pro ke fundamental, atau kamu bisa membaca teknikal, logo-logo, tahu kan, kayak logo-logo gitu. Kamu tuh lebih pro di mana? Kalau misalnya kamu pro di fundamental, kamu lihat, dari kamu tuh yakin nggak dari keuangan dia tuh setiap tahun, setiap 5 tahun yang lalu, terus siapa pemegangnya, terus kira-kira beritanya gimana. Kalau yakin itu bagus, beli. Karena teknikal sama fundamental ini kayak ibaratnya berbarengan. Kita nggak bisa ngelihat fokus di fundamental, tapi kita lupakan teknikal, nggak bisa. Jadi ibaratnya kayak harus beri lama. Misalnya di fundamental bagus kok teknikal kok aneh, nah pasti dicurigai ada apa ini gitu. Jadi kalau bisa semua membeli saham tuh benar-benar kayak kita pengen membeli yang paling bagus, kayak aku tuh pengen beli barang A, harus benar-benar bagus di bubutnya. Kayak sama kayak mau nyari pasangan hidup kan, kita harus cari tahu. Nah dia tuh gimana, cantik mungkin baik, tapi nggak tahu yang lain. Nah, jadi kayak harus digali, gitu. Baru bisa milih. Oke. Nah
Semoga menjawab. Berarti intinya kita dalam memilih saham itu tetap harus memperhatikan fundamental ataupun teknikal, juga bisa ditambah. Kita juga mengamati news seperti apa sih besoknya ini, seperti misalnya kemarin kabarnya dari BRIS dan beberapa bank syariah itu akan merger, ternyata beneran sekarang up sampai ke arah 2 kali. Nah itu juga teman-teman jangan lupa. Terus untuk pertanyaan yang ketiga dari Mas Hafid DR 01, untuk memulai bermain saham, ini kira-kira untuk mahasiswa seperti kita ini bagusnya seperti apa ya? Nah, kalau menurut aku pribadi, untuk mahasiswa yang mau mulai awal, ya, kalian buka dulu pertama kali sekuritas. Sekuritas itu adalah pintu untuk membeli saham. Ibaratnya kayak pasarnya. Tanpa ada itu kita nggak bisa beli. Nah, untuk yang kedua, kita gunakan Google. Mencari tahu saham apa yang bagus, ada namanya itu saham blue chip. Nah, kita lihat blue chip itu apa, benar-benar kita tuh harus menkepo. Jangan karena kamu banyak duit, kamu percayakan orang, sedangkan orang itu membuatin kamu, uang kamu iya, beli ini, ya, beli ini, ya, tapi nggak tahu. Ya kan? Jadi lebih bagus, Google banyak ilmunya, di Instagram pun ada pembelajarannya, ketika aja ngerti saham, banyak juga komunitas yang tentang saham seperti GSP, join, dengarkan nasihat-nasihat para suhu, terus mempelajari fundamental teknikal, pasti bisa. Karena sesuatu yang kita sungguh-sungguh itu pasti bakal bagus. Tapi kalau kita setengah-setengah, kita pengen main saham, tapi kayak, aduh, banyak ngeluhnya, ngeluh nggak ada duit, oke lah kan. Pasti berusaha kayak, aku kerja apa yang bisa menghasilkan. Sebenarnya kalau kita udah berusaha itu pasti bakal bisa. Tergantung baik diri sendiri aja, gitu. Gimana udah 3 pertanyaan, mau nambah lagi nggak nih? Bisa, itu ada Eko Siawan, bisa jelaskan analisis saham paling mudah. Kalau aku sih bilang untuk analisis itu apa? Untuk analisis apa? Teknikal atau fundamental. Jadi sebenarnya sih jawaban yang itu tuh ada di Google gitu. Atau enggak, buka aja deh ngerti saham, lihat highlight 1-13, baca, ntar baru paham gitu. Mungkin bisa dimulai dari fundamental dulu ya. Iya. Emitennya yang teman-teman pilih itu benar-benar, yang pertama itu benar-benar dia itu perusahaan yang untung, mempunyai prospek ke depan yang bagus, dan pastinya kadang juga kita harus memperhatikan siapa sih di belakangnya, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, siapa yang pemegang saham terbesarnya. Itu juga teman-teman harus pikirkan. Ketiga ini cukup untuk awal, tapi bisa ntar teman-teman juga bisa pelajari hal yang lain juga. Nah, iya. Berapa menit lagi bro? Ganjil ya. Iya, berapa menit lagi nih? Takutnya masih berapa menit lagi? Berapa menit? Masih sebenarnya kalau masih bisa. Enggak, di tombol like-nya coba. Di pencet like-nya tekan ada detiknya biasanya. 1 jam kan biasanya? Iya, itu berapa menit? Masih kok, masih 16 menit lagi. 15 menit. Nah, ini aku mau jawab dari Nonong, hubungan sama salah satu orang di grup, gimana cara memfilternya. Kadang kita kebawa arus sedikit sebagai seorang pemula. Nah, padahal kalau rugi dirasain sendiri. Nah, itu dia. Jadi, saran aku pribadi, ketika kita ada yang saran itu, kita udah belajar. Ibaratnya kita, kalau perlu sih, kamu jangan dengerin dulu. Kamu belajar, kamu coba ide kamu beli tipis-tipis dengan ide kamu. Kalau itu salah dan dia benar, kamu proses lagi analisisnya. Kok aku salah apa ya? Oh, ternyata di sini. Jadi berarti oke, dia benar. Jadi kalau kita main saham ini jangan 100% mempercayai orang. Kita harus punya ilmunya juga. Gitu. Itu sih saran gue. Nah, mungkin ini udah 5 pertanyaan nih. Karena ini kebanyakan pertanyaan, kita jadi 5 aja ya pertanyaan apa terpilih ya. Nanti ini kita ada lagi 5 orang nih. Banyak nih. Kak, udah. Aduh, banyak lagi. Iya. Ntar DM aja sama ISP nggak apa-apa. Iya. Brodong aja pinnya nggak apa-apa, santai aja. Nah, iya. Ini buat sesi yang teman-teman tunggu nih. Jadi kita mulai pengundian ya untuk 5. Jadi kita bikin 5 aja, 5 penanya. Tadi kan harusnya 3, cuma karena ketambahan 2 ya udah nggak apa-apa lah ya. Biar lebih seru ya, biar lebih jadi geder ya teman-teman semuanya.
Jadi ada 5 yang penanya yang beruntung nih sebenarnya nanti kita pilih salah satu. Yang pertama Rahayu Agusti dan Family, PTWGC, David DR01, Eko Setiawan, Nonong. Nah, jadi ini 5 kandidat yang akan dipilih salah satu untuk menang giveaway bukunya. Nah, Kita diperlihatkan akan tuh. live nih, ya. Ya, live ya. Iya, oke ya. Kita mulai ya. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillah, semoga jadi rezeki teman-teman. Wih. Oke, selamat buat Mbak BTWGC. Waduh. Kalau masih di live, nanti silakan DM untuk ke admin ISP untuk prosedur giveaway selanjutnya akan dijelaskan oleh adminnya langsung. Nah, sekali lagi selamat untuk BTWGC dan tetap semangat untuk teman-teman yang lain. Ikutin terus live IG dan event-event ISP lainnya karena kita masih banyak giveaway. Mulai dari buku, ada juga voucher makanan. Nah, pokoknya tunggu aja. Ntar ikut semuanya. Nanti kalau menang-menang terus kan lumayan juga kan buat voucher makan dan lain-lain. Ya, nah, BTWGC. itu dulu dari kami. Karena waktunya juga dari live IG itu hanya bisa 1 jam. Mungkin ada sedikit kata-kata dari Mas Rizky mau pesan buat teman-teman. Ya, menurut aku sih buat teman-teman semua yang baru memulai, terus belajar, karena kalau kita nggak belajar kita nggak bakal bisa mulai. Terus kalau pengen belajar, kalau bisa langsung dari sekuritasnya. Yang kan setiap sekuritas tuh udah ada fasilitas pembelajaran, seminar, ikuti, cari relasi, semuanya diikuti. Jangan pernah puas saja, gitu aja. Nah, oke, siap. Terima kasih buat semuanya. Untuk 102 viewers yang masih on untuk hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk Mas Rizky Budiman atas waktunya dan sharing yang wow banget lah buat kita untuk menyegarkan pikiran-pikiran kita yang sekarang baru WFH inilah. Nah, thank you buat Mas Rizky Budiman, sukses di sana. Semoga pandemi dapat selesai dan semoga bisnisnya dilancarkan. Dan buat teman-teman semuanya, tetap sehat, stay strong, and tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa, oke? Jadi mungkin untuk hari ini ya kita, siap. Oh iya, ini juga kita record ya, ada di Highlight. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau dengerin lagi videonya bisa di situ. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the Konco ISP selanjutnya. Dadah. Dadah. Oke.